siap menyambut, mengawal beliau. Bahkan kita selalu komunikasi dengan teman-teman daerah. Mereka menanyakan pastinya kapan tanggalnya. Saya bilang udah siapin aja. Yang penting begitu ada pengumuman hari ini tanggal sekian, jam sekian. Dan kemudian Allah berikan hasil. Dan sekarang beliau tinggal menunggu pulang. Dan beliau sudah menyatakan tidak akan minta bantuan untuk kepulangan. Artinya beliau akan cari cara bagaimana sampai ke Indonesia. Yang terpenting tugas kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut, menjemput, mengawal kepulangan beliau. Itu yang lebih penting buat kita. Kalau dari pencekalan sendiri, Ustadz, ada nggak oknum-oknum atau siapa gitu yang mencekal Habib Rizik sampai dia berkali-kali ingin pulang cuman gagal, ingin pulang gagal? Adakah oknum yang mencekal Habib Rizik dari dalam negeri sendiri, Ustadz? Iya, jadi begini, kita ingat kalimat Dubes Arab Saudi untuk Indonesia bahwa beliau dengan pemerintah Arab Saudi tidak punya masalah apa-apa, baik-baik saja. Bahkan luar biasa, beliau nyaman tinggal di sana. Justru Dubes Arab Saudi untuk Indonesia yang pernah ditayangkan oleh salah satu stasiun TV mengatakan persoalannya datang dari dalam negeri ini sendiri, artinya datang dari Indonesia. Berarti ada oknum-oknum, ada intelijen hitam yang bermain, yang memberikan informasi kepada pihak Arab Saudi tentang Habib Rizik yang tidak benar. Begitu. Sehingga berkali-kali beliau ingin kembali ke tanah air, kemudian muncul mamnu usyafar, pencekalan. Tapi setelah 3,5 tahun ini beliau menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar, fitnah, beliau tabayun. Akhirnya terbukti bahwa memang beliau tidak punya urusan apapun, termasuk urusan hukum di Indonesia, kan nggak punya. Nah, sekarang begitu beliau mengumumkan akan kembali ke Indonesia, mulai lagi nampak nyata terbuka sebetulnya pihak siapa yang selama ini bermain mengganjal kepulangan beliau. Publik sekarang Allah buka dengan sendirinya ketika ada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi yang ketika warga negara Indonesia Habib Rizik mengalami masalah, dia cuek, dia nggak mau tahu, dia nggak mau ngurusin. Akhirnya ini warga negara Indonesia yang punya hak, yang hak asasi manusianya dilanggar, ya kan? Usaha sendiri. Begitu berhasil harusnya kan bergembira tuh dia. Seneng harusnya dong, bersyukur ini warganya. Enggak. Nah, ini kebalikannya. Justru sekarang dia kasak-kusuk. Ya kan, cari informasi, berupaya agar kembali cekal. Berarti Agus Maftu ini salah satu variabel yang menghambat kepulangan beliau. Artinya kebukti bahwa persoalannya bukan di Arab Saudi, persoalannya di sini. Jadi mulai Allah buka nih. Jadi kelihatan pihak mana yang selama ini bermain untuk menghalangi kepulangan. Nggak sampai situ. Ternyata orang-orang istana kan teriak semua. Ada yang udah mengatakan itu ada indikasi makar. Kenapa jadi kebakaran jenggot? Dulu mengatakan kalau mau pulang, pulang aja. Nah sekarang begitu mau pulang dia teriak-teriak. Ada apa ini? Nah ini juga indikasi bahwa ada keterlibatan pihak sana yang ikut menghalangi kepulangan beliau. Terus dari Ustadz nih sebagai ketua PA212, udah sejauh mana persiapannya untuk menyambut Habib Rizik? Oh, insya Allah kita udah siap lahir batin, siang malam apapun kalau beliau pulang. Insya Allah alumni 212, Mujahid 212 di seluruh Indonesia siap menyambut, mengawal beliau. Bahkan kita selalu komunikasi dengan teman-teman daerah. Mereka menanyakan pastinya kapan tanggalnya. Saya bilang udah siapin aja. Yang penting begitu ada pengumuman hari ini tanggal sekian, jam sekian, beliau pulang, kita sama-sama sambut beliau, jemput beliau, kawal beliau untuk kembali ke tanah air yang kita cintai. Adab bukan sih? Cara jawabnya pertama saya menjelaskan dulu. Apa yang dimaksud musibah? Yang dimaksud musibah, makna musibah adalah apa saja hal yang menimpa kita dari hal yang kita tidak suka. Kullu makruh. Segala sesuatu yang kita nggak suka menimpa kita, itu musibah. Kita nggak suka sakit, berarti sakit musibah. Kita nggak suka diganggu orang, berarti gangguan musibah. Kita nggak suka kelaparan, berarti kelaparan musibah. Kita nggak suka nganggur, berarti hilang pekerjaan juga musibah. Jadi musibah itu apa saja yang menimpa kita dari hal yang kita tidak suka, itu disebut musibah. Nah kemudian
Musibah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau musibah tersebut menimpa orang yang beriman, orang yang bertakwa, mukminun, taqiyun, yang takut kepada Allah, maka musibah tersebut adalah imtihan. Musibah itu adalah mehnah, musibah itu adalah ujian. Jadi nggak diragukan tuh. Pokoknya kalau musibah menimpa orang yang beriman, menimpa orang yang soleh, menimpa orang yang baik, musibah apapun itu merupakan ujian bagi yang bersangkutan. Nah kalau ada nanya, kok orang yang beriman diuji sih? Kok dapat musibah sih? Justru semakin orang itu beriman, ujian semakin berat. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang lain, saudara, inna asaddan nasi balaan al-anbiya, summan awliya, summan ulama, summa al-amsal fal-amsal. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna asaddan nas, sesungguhnya orang yang paling berat balanya, musibahnya, ujiannya adalah golongan al-anbiya, para nabi. Nah, jadi jangan berpikir kalau nabi itu nggak diuji, kalau nabi itu nggak dapat musibah. Enggak, nabi justru musibahnya lebih berat ujiannya, saudara. Nah yang kedua, yang setelah nabi siapa? Aulia, para aulia atau para ulama, ya itu juga berat. Nah kemudian al-amsal fal-amsal, kemudian yang seperti mereka. Jadi artinya apa? Makin kuat iman seseorang, makin luar biasa ujiannya. Nah kalau pertanyaannya kenapa mereka harus diuji ya ikhwan? Jawabnya li raf'i darajatihim indallah, untuk diangkat derajat mereka di sisi Allah. Makanya para nabi yang dapat ujian-ujian berat, saudara, dijuluki ulul azmi. Nah, kenapa? Karena memang ujiannya berat, kedudukannya juga tinggi dibandingkan para nabi yang lain. Dan nabi kita kedudukannya paling tinggi karena ujiannya dahsyat yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Loh, kenapa nabi kita keujiannya lebih dahsyat dibandingkan para nabi yang lain? Karena nabi kita diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk bangsanya sendiri. Tentu yang diutus untuk seluruh bangsa, wow, lebih berat tugasnya, saudara, bebannya, saudara. Nah, jadi sekali lagi ujian itu, saudara, kalau tadi ada pertanyaan, kok orang yang beriman diuji sih, kalau orang yang beriman dapat musibah sih? Nah, justru makin beriman makin berat ujiannya. Yang kedua ujian itu kalau menimpa orang Islam, dia muslim, dia orang baik, cuman kadang-kadang masih suka lalai, kadang-kadang masih suka terpleset berbuat dosa. Jadi tingkatannya bukan tingkatan yang kayak tadi dong. Kalau yang tadi kan mukminun taqi, mukmin yang betul-betul takwa, takut kepada Allah. Kan ada derajat di bawahnya ya ikhwan. Dia muslim, secara umum dia baik, dia sholat, dia puasa, tapi kadang-kadang dia suka berbuat dosa juga ya ikhwan. Nah, orang-orang semacam ini kalau dapat musibah, maka musibah itu adalah indah, tahdir.